Perkenalkan, nama saya Evi Turnip, NIM 19D10072 dari kelas Pilok 2.2. Di video ini saya akan memberikan argumen tentang studi kasus analisis Marxisme. Yang pertama, kritik terhadap pandangan Marxisme. Kritik yang pertama yaitu terhadap pemikiran Marxis adalah anggapan Marx bahwa negara paham komunis sebagai puncak perjuangan kelas buruh dan di sisi lain kapitalis sebagai jalan yang membuka kepada kehancuran sepertinya perlu dipertimbangkan lagi, karena Marx menilai kebebasan publik untuk mengatur sendiri kapital yang dimiliki sama saja membawa negara tersebut pada kehancuran. Yang mana Marx beranggapan bahwa seseorang yang menumpuk kapital dengan cara membuka pabrik baru, maka orang tersebut hanya akan memperlebar kaum kapitalis saja, sehingga Marx ingin mengubah kaum kapital menjadi kaum sosialis. Tetapi pada kenyataannya pandangan Marx bisa dibilang bertolak belakang pada relevansi di zaman sekarang. Contohnya saja seperti negara-negara sosialis mengalami kebangkrutan di mana-mana, berbeda dari negara kapitalis di Eropa yang terus bertumbuh ke arah sejahtera. Kritik yang kedua, pandangan dari Marx bahwa revolusi terjadi akibat adanya pembagian kelas pemilik modal dan kelas proletar, sehingga menimbulkan reformasi bagi kelas yang kecil. Tetapi anggapan Marx ini merupakan kesalahan. Contohnya saja, negara Uni Soviet yang sudah menerapkan sistem sosialis dengan tidak ada perbedaan kelas-kelas yang eksklusif, tetapi tetap saja Uni Soviet terjadi revolusi. Bahkan hal ini bertolak belakang dengan negara Eropa yang tetap menganut paham kapitalis, tetapi negara Eropa terus mengalami pertumbuhan ekonomi positif dan tidak pernah berevolusi. Yang kedua, apa keunggulan dari kapitalisme? Yang pertama, tingkat efisiensi yang lebih tinggi di negara dengan ideologi kapitalisme. Yang dimaksud adalah efisiensi sendiri, yaitu ketepatan dari penggunaan atau pemanfaatan dari setiap faktor produksi yang ada. Dengan meningkatnya efisiensi ini, maka keuntungan yang diperoleh kegiatan ekonomi akan meningkat. Adapun cara suatu negara untuk mendapatkan pendapatan negara dengan menerapkan tarif pajak tertentu bagi setiap perusahaan swasta yang ada. Dengan ini bisa mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, tingkat kreativitas dan inovasi yang tinggi, yang mana adanya kebebasan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Kebebasan berpendapat tersebut harus tetap sesuai dengan asas di muka umum yang ada di negaranya. Jadi, karena kebebasan berpendapat inilah yang menyebabkan timbulnya kreativitas dan inovasi, sehingga kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh warga negara dapat berkembang dengan baik dan bahkan bisa menjadi indikator kemajuan negara. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang pesat maksudnya adalah penguasaan sektor swasta atas kegiatan ekonomi membuat persaingan antar individu dengan individu lainnya semakin tinggi, sehingga kegiatan ekonomi menjadi sangat menyenangkan. Hal inilah yang menandakan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Yang keempat, keinginan dan kebutuhan konsumen lebih diperhatikan, yang mana konsumen begitu penting bagi para pelaku industri, mengingat tanpa adanya konsumen tentunya rantai ekonomi tidak berjalan sempurna. Maka dari itu, setiap produsen berlomba-lomba untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen dan menjaga agar konsumen tetap berlangganan pada produsen tersebut. Yang ketiga, solusi dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatkan gaji dan anggaran kesehatan, yang salah satu caranya dengan mengejar sumber pendapatan baru dari peningkatan pajak tembakau dan alkohol. Kedua, memperluas basis pajak dengan menurunkan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, kaum kapitalis yang memiliki banyak modal sebaiknya tidak menindas kaum proletar. Alangkah baiknya jika kaum kapitalis memberikan bantuan kepada kaum proletar. Dengan adanya bantuan, maka negaranya tidak akan mengalami masalah kemiskinan. Yang keempat, melakukan inovasi dan kreatif. Hal ini merupakan solusi dari kemiskinan, yaitu harus inovatif serta kreatif. Diharapkan pemerintah mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif. Itulah argumen saya untuk studi kasus tentang analisis Marxisme. Sekian dan terima kasih.